Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal dan para terpidana yang masih mendekam di penjara berencana akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Apakah upaya ini dapat membuka kembali kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam? Lalu novum apa yang sekiranya dapat menjadi kunci dilakukan upaya hukum PK? Apakah dikabulkannya pra-peradilan PG mampu menjadi pintu peninjauan kembali? Kami bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy. Prof. Hipnu, sebenarnya dalam mengajukan PK, apa syarat yang harus dipenuhi? Kan kalau Saka Tatal sudah mengajukan, kemudian terpidana lain juga ada rencana melakukan itu. Apa yang harus mereka penuhi? Ya, PK itu diatur di dalam pasal 263 sampai 269 KUHP. PK sebagai bentuk upaya hukum luar biasa. Karena upaya hukum luar biasa, maka tidak ada batas waktu. Sekarang pertanyaannya, syarat apa yang dilakukan PK? Pertama, di dalam pasal 263 KUHP adalah novum. Novum itu bukti baru. Bukti yang ketika itu peristiwa hukum terjadi atau sidang pertama dilakukan, tidak ditemukan. Yang kalau diketemukan ketika itu menjadikan bisa putusan bebas atau lepas atau tuntutan tidak dapat diterima. Ini syarat yang pertama. Jadi bukti baru. Makanya sekarang teman-teman PH mempelajari bukti barunya di mana. Bisa dari belajar film, bisa mengeksaminasi dari putusan-putusan yang sebelumnya. Satu. Kedua, putusan yang saling bertentangan. Tapi kalau ini enggak, karena ini putusannya satu. Yang ketiga, kekhilafan hakim. Ketiga hal inilah yang sebagai syarat untuk sebagai peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Gitu Mbak Cindy. Oke, Prof, tapi soal novum atau bukti baru ini, apa yang sekiranya bisa menjadi pertimbangan yang kuat nantinya buat para hakim nantinya? Kan kalau salah satunya yang bisa diduga bisa jadi pintu masuk adalah putusan peradilan PG kemarin. Anda melihatnya bagaimana? Ya, gini Mbak Cindy, saya kira bukan karena putusan PG ya, tapi karena kita semua masyarakat mengeksaminasi terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap 7 terpidana tadi. Nah, itu loh. Jadi PG itu hanya sebagai pintu masuk kekacauan dalam penerapan hukum yang kemudian mempelajari putusan yang telah berkekuatan hukum ternyata kacau juga. Jadi suatu tidak ada relevansinya sebetulnya. Suatu objek yang berbeda. Tapi pintu masuk untuk membuka kekacauan, ya kacaunya PG berarti kacaunya terhadap putusan yang sudah dijatuhkan 8 tahun yang lalu. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu kemarin kita melihat ternyata pada waktu sidiknya kacau. Di tingkat penuntutan surat dakwaan demikian. Di pembuktiannya juga tidak ada suatu korelasi yang jelas. Tidak ada suatu saintifik yang jelas. Tidak ada suatu pemeriksaan yang lebih mendalam kaitannya IT yang jelas. Disinilah saya kira memang betul dengan eksaminasi secara tidak langsung dari putusan yang sudah ditetapkan kemarin, mau tidak mau kita membuka sehingga banyak celah-celah putusan yang ketika itu ternyata tidak dilakukan. Inilah yang sekarang menjadikan perdebatan. Mudah-mudahan dari mempelajari eksaminasi putusan yang berkekuatan tetap itu ditemukan bukti-bukti baru. Bukti baru apa? Saya kira penasihat hukum yang tahu. Karena satu, misalkan kita sebagai orang luar Mbak Cindy, ternyata dia itu disiksa, tidak memberikan keterangan. Pertanyaannya, di mana dia berada? Misalkan seperti itu. Misalkan si Peggy nggak di tempat kan? Sekarang Tata posisinya waktu di mana? Yang lain posisinya di mana? Apakah ada korelasi? Karena dalam suatu TKP itu harus menjelaskan sebagai syarat objektif yang menjelaskan lokus deliktinya. Lah, lokus deliktinya itu tidak jelas sehingga menjadikan subjek identifikasi juga tidak jelas. Makanya kemarin kalau peradilan waktu itu berjalan dengan baik, harusnya surat dakwaan dinyatakan gugur. Oke, Prof, tapi dengan melihat ini sudah terbuka pintunya untuk majukan PK setelah PG bebas, apakah peluangnya besar nanti untuk para terpidana PK-nya juga bisa diterima? Ya, kalau para penasihat hukum teman-teman bisa memberikan peran dari masing-masing terpidana sekarang tidak di tempat, ya besar. Tapi kalau tidak, ya tidak. Disinilah saya kira menjadikan catatannya, apakah kecelakaan lintas ataukah pembunuhan? Kalau pembunuhan bentuknya seperti apa, perannya siapa, buktinya bagaimana? Kan bicara novum bicara bukti yang baru. Apa yang bukti baru ditentukan Saka Tata? Seperti apa? Lukanya seperti apa? Bendanya seperti apa? Itu yang dilihat, Mbak.
disinilah nanti saya kira saya belum tahu ya. Kan itu tanggal 14 ya, tanggal 24 kalau nggak salah ya. Itu memang pemeriksaan ulang kembali. Bukti-bukti itu yang disampaikan dalam suatu persidangan yang nanti akan oh ternyata bukti yang sekarang ini pada waktu itu tidak dilakukan suatu pemeriksaan. Gitu, Pak. Oke, Prof. Hipnu, Aep yang juga saat itu menjadi saksi kunci kan juga sorotan semua ke sana. Apabila kuasa hukum juga bisa mematahkan kesaksian dari Aep, apakah itu juga bisa memuluskan pengajuan PK untuk para terpidana? Bisa. Semua yang diajukan dalam permohonan bisa. Karena masalahnya PK itu adalah pemeriksaan ulang. Gitu, pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang yang ada di tingkat Mahkamah Agung tapi dilakukan di mana putusan pertama kali dijatuhkan. Di mana mungkin di Pengadilan Negeri Cirebon kali ya. Di situ yang dilakukan. Makanya semua disaksi, bisa dilihat. Bukti apa, bagaimana perannya. Di sini nanti sama seperti pengadilan biasa pemeriksaan saksi. Sejauh mana nilai? Ada bukti. Ini yang saya kira nanti harus clear, jangan seperti pengadilan pada waktu judek faksi, pengadilan pertama, tapi betul-betul menunjukkan bukti baru yang ketika itu tidak dilakukan pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri pertama kali diajukan. Oke. Prof, apabila nanti para terpidana juga mengajukan PK, apakah buktinya atau novumnya bisa digabungkan semua atau justru semakin banyak novum akan semakin menguatkan upaya PK mereka juga? Dalam hal tindak pidana kan subjek hukum pertanggungjawaban pribadi. Saya kira pribadi-pribadi, Mbak. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan pribadi ini, karena ini kan penyertaan. Penyertaan itu menjadikan peran. Siapa sebagai pelaku, siapa sebagai menyuruh, sebagai turut serta. Lah, peran yang dilakukan masing-masing subjek pelaku tindak pidana itu seperti apa? Ini memang suatu kerangka-kerangkaian. Jadi kalau sebagai penyertaan, saling mendukung, saling ada keterkaitan. Bisa-bisa nanti memang kalau satu tidak bisa membuktikan, semuanya bisa bebas. Bukan tidak pidana berdiri sendiri. Oke, artinya nanti akan ada 8 sidang PK secara terpisah? Ya, sekarang tergantung apakah semua mengajukan yang sama ataukah tidak. Kalau yang kita dengar kan baru Sakatata berarti sendiri dong. Oke. Mbak. Karena sendiri, sehingga disinilah menariknya Mbak Cindy, belum pertanyaan ini, apakah dibarengkan ketika itu sebagai sama-sama sebagai terdakwa ataukah sendiri-sendiri? Lah, karena ini yang mengajukan sendiri sebagai bentuk melepaskan dari suatu perbuatan akibat tidak dilakukan, ya sendiri-sendiri. Karena bukti yang dilakukan adalah pelaku yang sendiri. Tapi kalau bukti yang ditemukan itu berkait dengan suatu peristiwa dari teman-teman yang kaitannya terpidana tadi, ya semuanya menjadikan bebas. Karena ini suatu penyertaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oke, kalau Anda membacanya peluangnya akan lebih besar mana untuk dikabulkan? Apakah memang sendiri-sendiri saja atau ada yang digabungkan? Karena ini penyertaan, saya melihat kok sendiri-sendiri, Mbak. Oke. Kan nggak mungkin dari suatu semua itu tidak dalam suatu kerangka kejahatan, tapi perannya sendiri-sendiri. Sehingga apakah Sakatata ataukah yang lain pasti ada yang ditolak. Karena ini namanya perbuatan nggak mungkin semua itu terlepas. Pasti ada yang ya terikat lah kaitannya dengan peristiwa itu terjadi. Jadi di antara satu dua. Tapi yang tidak semua kayaknya sulit. Hanya satu poin yang penting mungkin yang bisa menjelaskan bahwa dalam TKP itu tidak tepat, itulah yang pasti bebas. Oke, baik. Kita lihat nanti jalannya sidang PK ketika mereka sudah pada mengajukan. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Sehat selalu.